Poco X8 Pro Max ini bahaya banget. Punya chipset ngebut, baterai badak, dan layarnya yang gede. Tapi worth it nggak sih dengan harga yang dikeluarin? Atau jangan-jangan Poco X8 Pro tanpa Max aja udah cukup buat kalian dari tes dan perbandingan yang gue lakuin ini? Komplain gue apa aja? Yuk kita bahas. Oke, buat unboxing kali ini cepet aja ya, karena isinya mirip banget sama Poco X8 Pro kemarin. Bedanya ketambahan embel-embel tulisan Max. Pas dibuka langsung disambut box kuning tipis yang isinya SIM ejector, kertas yang nggak ada harga dirinya, sama case hitam yang cukup lentur. Terus di bagian bawah ada HP-nya, kabel Type A to Type C, dan kepala charger 100 watt. Pastinya langsung disambut sama logo si kuning dan HyperOS 3 berbasis Android 16. Lanjut setup awal kayak biasa, dan sempet sebel juga pengen uncheck app-app ini, tapi nggak bisa sekaligus. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan sekitar 36GB dari total 512 punya gue. Impresi gue sama HP ini bukannya salfok sama desain, tapi malah warnanya dong. Ngomong-ngomong warna jeruknya kemana ya? Jadi buat yang nggak tahu, Poco X8 Pro Max ini rebranding dari Redmi Turbo 5 Max yang punya warna oranye di Cina sana. Kenapa nggak dibawa ke global nih? Dan kalau dibandingin sama teman seperjuangan, si Poco X8 Pro yang udah gua review juga di video kemarin, ada beberapa perbedaan yang menarik mata. Pertama, kalau di X8 Pro gundukan frame lensanya udah terkubur. Di HP ini dibangkitin lagi ya, dan jadi kayak nyatuin dua lensa yang dibikin flat. Singkatnya ya cuma perkara ada dan ketiadaan gundukan itu aja sih. Habis itu di sebelah kamera mode ada dua bulatan putih, yang pas dilihat pertama kali pasti bikin mikir deh. Buat apa ada dua flash? Dan ternyata flashnya tetap cuma satu kok di bagian atas, barengan sama flicker atau light sensor yang fungsinya buat bantu ngurangin efek lampu yang kadang suka kedap-kedip di video. Sementara yang bawahnya itu infrared, yang mana kalau di Poco X8 Pro ada di bagian frame atas. Selebihnya mirip, frame masih dari metal dengan material black fiberglass. Yang jangan kegocek, dia bukan 100% dari kaca ya, melainkan bahan campuran dari serat kaca sama resin plastik. Bahan ini yang biasanya bikin lebih enteng dan lebih tahan benturan dibanding back yang murni dari kaca tuh. Di sebelah kanan ada volume dan power button, di kiri itu kosong, di atas ada speaker sama mic. Terus di bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Selain itu, yang cukup berasa beda ada di ukuran. Varian Pro Max ada di 6,83 inch, sedangkan Pro 6,59 dengan bezel yang terlihat hampir simetris. Tapi sebenarnya dagunya sedikit lebih tebal ya, di 1,78 mili, sedangkan sisi lainnya 1,5 mili. Buat gua pribadi, si Max ini emang lumayan berasa gede pas digenggam sih. Cuma nilai plusnya lebih enak dibuat ngegame ataupun nonton. Dan perbedaan terakhir, selain lebih gede, tentu Pro Max ini lebih berat juga, selisih 17 gram dibanding varian Pro biasa. Oke, kita lanjut ke spesifikasi yang lengkapnya kalian bisa langsung lihat aja di layar. Bisa di pause dulu kalau butuh menyerap informasinya lebih lama. Paling yang pengen gue ingetin lagi, apa aja perbedaan Poco yang pakai Max ini dengan yang X8 Pro tanpa Max. Pertama, kayak yang gue sempat bahas sebelumnya, ada di layar. Tapi buat refresh rate, peak brightness, sampai ke PWM dimmingnya sama ya. Habis itu bagian yang paling ngebedain adalah chipsetnya. X8 Pro Max ini pakai MediaTek Dimensity 9500S, yang bisa dibilang versi lebih jinak dari seri flagshipnya Dimensity 9500. Dimensity 9500S ini bisa dibilang penantang Snapdragon 8 Gen 5 yang sama-sama berfabrikasi 3 nanometer ya. Salah satu HP yang pakai chipset ini ada iQOO 15R. BTW like video ini kalau butuh gua duelin kedua HP ini, oke? Bakal seru kayaknya. Buat benchmark dari hasil tes gua, skor Antutunya dapat di 2,9 juta, sekitar 41% lebih tinggi dibanding X8 Pro yang punya skor 2,09 juta. Plus buat yang kepo, sekarang gue cantumin Antutu dari Poco F7 yang ada di 2,31 juta. Dan di sini kelihatan ya kalau secara kelas Poco F7 masih di bawah X8 Pro Max. Terus buat yang tanya, Bang, Poco F8 regulernya kemana? nah, buat yang nggak tahu, dari berita yang gua dapet, emang Poco nggak bakal keluarin versi regulernya. Jadi cuma ada F8 Pro dan F8 Ultra. Terus buat Geekbench juga sama, X8 Pro Max jauh lebih tinggi dibanding X8 Pro dan Poco F7, mau single core ataupun multi core.
Dan biar lebih afdol, kita tes juga 3D Max stress test yang punya besok 46% lebih tinggi dibanding varian Pro tanpa Max, dengan stabilisasi lebih rendah 11%. Kalau dari angka-angka benchmark barusan sih perbedaannya lumayan berasa ya. Jadi bukan upgrade tipis-tipis. Tapi gimana kalau pas ngegame? Apakah suhunya bisa lebih adem karena cooling sistemnya lebih luas 500 mm persegi? Nanti kita tes di bagian gaming. Lanjut ke kapasitas baterai yang lumayan lompat jauh ke 8500 mAh. Beda 2000 mAh sendiri tuh sama varian Pro tanpa Max. Kalau buat chargingnya sama-sama di 100 watt dan support 27 watt wired reverse charging. 27 watt ini lumayan gede ya, jadi ini HP udah kayak powerbank berjalan juga. Kalau buat kamera hampir mirip. Keduanya di 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 20 megapiksel selfie. Tapi ada bedanya di sensor kamera utama. Varian Pro Max pakai Light Fusion 600, sementara varian Pro pakai Sony IMX882. Buat spek lainnya yang ngebedain lagi di versi Max udah support eSIM, sedangkan Pro belum. Dan dari sisi fingerprint, Max-nya udah 3D ultrasonic, jadi lebih cepat dan gak ada sinar-sinar kehidupan pas kita sentuh layarnya. Terus buat perlindungannya gue mau koreksi dikit dari video sebelumnya yang gue bilang X8 Pro ini sampai IP69K. Tapi sebenarnya yang IP69K itu versi Pro Max-nya. Di X8 Pro ini baru IP68 aja, jadi mohon maaf. Gimana dengan haptic feedback? Sama kayak versi Pro biasa. Pro biasa? Pro tapi biasa, aneh banget dah. Intinya sama-sama solid getarannya, nggak yang lemah gitu. Untuk OS update cukup lama. Kedua HP ini dapat 4 kali Android dan 6 tahun security patch. Dan terakhir buat speaker, di X8 Pro Max ini bisa sampai 400%. Dan emang berasa lebih kencang sih dibanding X8 Pro biasa. Oke, salah satu hal yang bikin gue penasaran sama HP ini, apakah kamera belakangnya masih endut-endutan? Yes, masih ada kedutan tipis saat dibawa jalan gini guys. Cuman positifnya, secara gambar dan bokeh udah termasuk baik. Tapi gimana kalau kita bandingin sama Poco X8 Pro biasa? Yuk kita tes. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka sama video ini, boleh bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Pertama, buat selfie bisa gue bilang mirip. Cuman di beberapa foto, di versi Pro Max muka gue lebih dicerahin gitu ya. Dan ini tergantung selera aja lebih suka yang mana. Untuk kamera belakang punya gambar yang overall mirip. Paling kalau dilihat lebih detail di beberapa foto secara warna ada sedikit perbedaan. Selebihnya mirip aja kalau dilihat pakai mata jelata gua. Kalau buat resolusi videonya sama, 1080p 60 selfie dan 4K 60 kamera belakang. Sedangkan ultrawide-nya di 1080p 30 aja. Dengan kualitas yang mirip juga, udah termasuk oke, kecuali gua ada ketemu dua hal menarik di sini. Pertama, saat kita zoom jauh, entah kenapa gambar di X8 Pro Max terlalu tajam. Kontrasnya ketinggian, jadi gambarnya nggak senatural X8 Pro biasa. Cuma di sisi lain, dan yang kedua nih, buat selfie justru gue lebih suka hasil dari Pro Max. Karena muka gue terlihat lebih natural. Sedangkan di X8 Pro nggak secerah Max-nya. Dan kadang bisa agak kemerahan dibanding Pro Max dengan dynamic range yang bisa dibilang mirip. Oke, selain kita bisa tahu performa dan suhu saat gaming di HP ini, gue juga penasaran seberapa efisiensi konsumsi dayanya. Apalagi kalau dibandingin sama Poco X8 Pro biasa. Dan kita mulai dari Genshin, settingan highest 60 fps, yang hasilnya mantap, bisa dapat FPS rata-rata sempurna di 60,1. Suhunya juga masih tergolong aman di sekitar 44,5 derajat, jadi belum yang dibikin was-was. Buat konsumsi dayanya sendiri, selama 30 menitan main, baterai berkurang 8%. Nah, kalau dibandingin sama tes gua sebelumnya di Poco X8 Pro, baru berasa perbedaannya yang Max sama enggak. FPS itu lebih tinggi, suhu juga lebih adem 1 derajat. Dan yang paling berasa itu konsumsi baterainya yang lebih hemat sampai 4% untuk durasi dan settingan yang sama. Jadi baterai 8500 mAh ini bukan pajangan doang. Terus gimana kalau di tes game yang lebih berat kayak Wuthering Waves settingan mentok rata kanan? Kalau di X8 Pro kemarin itu sempat turun ke 46,9 fps, Pro Max-nya ini jauh lebih baik di 56,4. Cuman konsekuensinya suhu ikut naik, jadi sekitar 45,8 derajat. Tapi menurut gue ini masih di kategori wajar ya buat game seberat ini. Sedangkan Poco X8 Ultra itu, karena mungkin FPS-nya nggak terlalu di-push, suhunya lebih adem di 43,5.
Dan yang menarik, walaupun performanya lebih tinggi, konsumsi baterainya tetap lebih hemat 3% dibanding Poco X8 Pro. Intinya buat game yang relatif lebih ringan kayak Genshin, si Max ini bisa kasih performa yang mentok sambil tetap adem dan irit baterai. Sedangkan di game yang lebih berat kayak WUWA, HP ini tunjukin performa yang signifikan dibanding versi Pro biasa. Oh ya, sedikit aja kalau ngomongin iklan, ada sedikit perbedaannya. Entah kenapa list video yang ada di app bawaan Mi Video nggak muncul loh. Beda sama X8 Pro yang diselipin tiap beberapa video sekali. Selebihnya kalau gue coba cleaner, security scan, dan lain-lain nggak keluar iklan sih. Kalau buat HyperOS 3-nya, cek video ini buat detailnya, oke? HP ini punya 3 warna, ada hitam, putih, sama biru yang gue pakai ini. Terus buat varian dan harganya, gue ambil dari Poco Singapura ya, yang mana lagi ada diskon tuh. Yaitu 12 plus 256GB di harga 7 juta, dan 12 plus 512 sekitar 7,5 juta. Gua rasa kalau masuk Indonesia nanti, harganya nggak bakal jauh dari ini sih. Atau malah bisa lebih murah, karena keseringan harga resmi di Indonesia lebih bersahabat. Cuman yang pasti bakal di bawah 8,5 jutaan sih, karena itu udah masuk areanya harga Poco F8 Pro. Kalau boleh tebak, ya mungkin di kisaran 6-7 jutaan. Kita tunggu aja ya kejutan dari Poco Indonesia nanti. Oke, jadi kalau bisa gua rangkumin, perbedaan antara Poco X8 Pro dan versi Max-nya sebenarnya cuma beberapa poin aja, tapi efeknya punya pengaruh yang lumayan berasa. Yang paling utama ada di chipset. Versi Max-nya ini pakai Dimensity 9500S yang levelnya udah bukan upgrade tipis, tapi udah naik kelas dibanding 8500 Ultra. Habis itu baterainya nggak ngotak, selisih 2000 mAh atau lebih besar 30%. Selebihnya di Max ini udah support eSIM dan 3D ultrasonic fingerprint. Paling yang jadi kompromi ya ukurannya yang gede sih dan lebih berat juga. Belum tentu cocok buat semua orang. Walaupun di sisi lain, layar gede itu kasih pengalaman nonton dan ngegame yang lebih nyaman. Sama perlu diingat, penyebaran area panasnya juga lebih luas. Jadi kalau emang kalian tipe yang barbar, pakai hampir 24 jam nonstop, terus kerja bagai kuda dari HP, ngegame tiap waktu sampai udah kayak mau ikut turnamen dunia. Maaf terlalu lebay kalau itu. Intinya butuh HP yang ngebut dan badak. X8 Pro Max ini lebih cocok sih. Tapi kalau kebutuhan kalian nggak seganas itu dan pengen HP yang tetap kenceng, baterai masih awet dipakai seharian, tapi dengan harga yang lebih terjangkau, Poco X8 Pro udah cukup banget kok. Tapi kalau dari Poco X7 Pro mending upgrade ke X8 Pro atau Pro Max-nya bang? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi kalau kalian ngerasa performa dan baterai Poco X7 Pro sekarang masih kurang memuaskan, Poco X8 Pro Max ini bisa kasih lompatan yang besar ya. Cuma ya itu, konsekuensinya budget yang harus disiapin juga, karena pasti lebih besar. Tapi kalau kalian ngerasa performa dan baterai X7 Pro sebenarnya udah cukup, dan lebih pengen ngerasain HP yang feel-nya lebih premium, Poco X8 Pro biasa menurut gue lebih pas. Apalagi sekarang frame-nya udah metal, dan pecinta lampu joget-joget bakal seneng nih. Chipset sama baterai sebenarnya ada upgrade, tapi buat gue nggak signifikan. Cuman, kalau ternyata Poco X7 Pro yang kalian pakai sekarang masih aman-aman aja, performance masih cukup, baterai masih oke, dan secara pemakaian juga nggak ada masalah, ya nggak usah lapar mata juga sih, simpen aja dulu duitnya buat hal-hal yang lebih penting. Apalagi gue juga sempat bikin video Poco X7 Pro setelah setahun, dan sejauh ini HP itu masih bagus banget buat dipakai bahkan di 2026. Jadi kalau belum nonton bisa cus cek video ini ya.